Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 12 ingin menjelaskan konsep Islam tentang negara dan pemerintahan sebagai tugas dari mata kuliah pendidikan agama Islam yang dosen pengampu Ibu Rilah Nur Aulia, dan anggota kelompok kami di sini ada 4 orang. Yang pertama itu Dafa Sakif Aunil Haq dari Prodi Pendidikan Teknik Mesin dengan NIM 15026200024. Dan yang kedua itu ada Lingga Fataila Albir dari Prodi Pendidikan Teknik Mesin dengan nomor registrasi 15026200106. Dan selanjutnya itu ada saya sendiri, Prasetyo, dari Pendidikan Teknik Mesin, nomor registrasi itu 150261907. Dan yang terakhir itu ada Rahman Ramadan Saputra dari Pendidikan Teknik Mesin juga dengan nomor registrasi 15026200021. Next. Ya, Universitas Islam dalam konsep politik. Universitas secara etimologi berasal dari bahasa Inggris universal yang berarti semesta, dunia, dan universally, yaitu disukai di seluruh dunia, dan universe berarti seluruh bidang. Dalam kamus Al-Munjil Asyamlah, universitas adalah sesuatu yang luas. Universalitas Islam dalam pengertian istilah menurut Yusuf Al-Qaradawi adalah bahwa risalah Islam meliputi seluruh dimensi waktu, tempat, dan kemanusiaan yang secara realitas mencakup 3 karakteristik, yaitu keabdian, internasionalitas, dan aktualisasi. Menurut Abdul Karim Zaidan, universalitas Islam adalah sistem yang universal meliputi seluruh perkara kehidupan dan tingkah laku manusia. Adapun menurut pejuang universalitas Islam, Iman Hasan Al-Banna, adalah Islam adalah sistem yang universal yang mencakup seluruh aspek kehidupan. Maka Islam adalah negara dan tanah air, pemerintah dan rakyat, budi pekerti dan kekuatan, rahmat dan keadilan, hukum dan intelektualitas, ilmu pengetahuan dan undang-undang, aset dan materi, usaha dan kekayaan, jihad dan dakwah, pemikiran dan militer, sebagaimana Islam adalah akidah yang lurus dan ibadah yang benar. Selanjutnya saya serahkan kepada Mas Dava untuk menjelaskan. Yang selanjutnya adalah nilai politik dengan lokalitas dan temporalitas praktik politik. Politik Islam adalah politik yang mensinergikan antara negara dan agama, sehingga politik Islam ini sangat menjunjung tinggi nilai-nilai agama dalam sebuah pemerintahan yang memuliakan manusia dan memakmurkan dunia. Sebagaimana pernyataan Imam Al-Ghazali, sesungguhnya politik dalam Islam adalah sistem yang paling mulia yang tidak ada bandingannya di dunia ini. Karena dia bertujuan merealisasikan kemaslahatan seluruh manusia tanpa pengecualian, memanusiakan manusia, memakmurkan bumi, dan menegakkannya di atas kebenaran dan keadilan yang mutlak. Dalam politik Islam, nilai-nilai yang digunakan tentunya berpegangan teguh dengan ajaran agama Islam. Namun, negara Indonesia yang beraneka ragam agama yang ada di dalamnya menerapkan praktik politik demokrasi. Dalam praktik politik demokrasi yang ada di Indonesia, salah satunya terdapat konsep musyawarah yang sesuai dengan konsep politik Islam. Musyawarah berasal dari kata syawara yusyawiru yang artinya saling memberi dan meminta nasihat atau saran. Imam At-Tabrasi mendefinisikan term asyura sebagai diskusi untuk menemukan hak. Next. Prinsip yang berhubungan antara Islam dan demokrasi. Yang pertama ada prinsip keadilan. Prinsip keadilan menurut Raghib Al-Asfahani, keadilan adalah keseimbangan yang selaras
berlaku adil adalah keharusan dalam menetapkan keputusan hukum di antara manusia. Dapat dilihat dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 90, An-Nisa ayat 58, Al-Hujurat ayat 9-10, Al-Mumtahanah ayat 8-9, dan Al-Baqarah ayat 177. Prinsip hak asasi manusia. Prinsip hak asasi manusia dalam perspektif Islam, hak asasi manusia adalah hak permanen yang dimiliki setiap anak manusia sejak lahir hingga akhir hayatnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Lingga. Ya, terima kasih untuk Mas Dafa. Selanjutnya saya akan menjelaskan, baik, akan saya lanjut. Kemudian ada prinsip kebebasan. Prinsip kebebasan yang didasari oleh konsep menghormati nilai-nilai kemanusiaan. Manusia adalah makhluk yang sempurna yang diberikan kemuliaan oleh Allah untuk mempunyai kebebasan memilih. Dengan memilih, kebebasan seseorang dibatasi oleh perintah dan larangan syariat bersama kebebasan bergerak dalam batasan nilai-nilai agama dan sosial. Dapat dilihat dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Isra ayat 15, Quran Surat Al-Baqarah ayat 256, dan Quran Surat Yunus ayat 99. Dan keempat, ada prinsip persamaan. Prinsip persamaan umat manusia diikat dalam satu ikatan persaudaraan. Manusia semua sama berkaitan dalam hak dan kewajiban. Manusia diciptakan untuk bisa menerima perbedaan agama, warna kulit, dan suku bangsa. Dalam Islam ditegaskan bahwa tidak ada perbedaan di mata Sang Tuhan, di mata Sang Pencipta, kecuali dalam hal ketakwaan. Kekuasaan Sang Maha Pencipta tidak berhenti pada titik penciptaan saja, tidak berhenti pada titik penciptaan manusia, melainkan kepada penciptaan akhir dari segala kehidupan itu pula dapat dilihat dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 1, Al-Hujurat ayat 13, dan Ar-Rum ayat 22. Bisa dilanjut. Kemudian, variasi pandangan umat Islam dalam melihat relasi Islam dan negara. Persoalan tentang Islam dengan negara merupakan permasalahan yang krusial. Menurut Zabrul Kamp, pada tahun 2014, menyatakan secara garis besar paling tidak ada 3 paradigma pemikiran tentang hubungan agama dan negara, yaitu yang pertama ada paradigma sekularistik, yang kedua ada paradigma formalistik, yang ketiga ada paradigma substansialistik. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Rahman. Selanjutnya, menurut Edi Gunawan, 2017, menyatakan dalam memahami hubungan agama dan negara ada beberapa konsep hubungan agama dan negara menurut beberapa aliran paham, yaitu pertama, paham erokrasi yang menyatakan hubungan agama dan negara digambarkan sebagai dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Yang kedua, paham sekuler menyatakan jika hubungan negara dan agama adalah terpisah dan berbeda, keduanya tidak memiliki hubungan. Yang ketiga, paham komunis yang menjadikan materi sebagai nilai tertinggi pada suatu negara. Selanjutnya yaitu rekonstruksi konsep politik nasionalis religius. Nasionalisme religius merupakan bentuk lain dari nasionalisme, yang mana negara memperoleh legitimasi politik dari persamaan agama. Terdapat berbagai bentuk dari nasionalisme, salah satunya nasionalisme religius, yaitu suatu nasionalisme yang menunjukkan negara memperoleh legitimasi politik dari persamaan agama. Walaupun begitu, biasanya nasionalisme religius ini merupakan campuran dengan nasionalisme etis. Ya, baik. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan kata, karena manusia adalah tempatnya salah dan kesempurnaan hanya milik Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.